Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 559. Malam ini, itu dimaksudkan sebagai malam tanpa tidur bagi kebanyakan orang. Perusahaan farmasi Letian kacau kali ini. Sialan, saya masih memiliki puluhan ribu saham Letian Pharmaceutical Company di tangan saya. Di mana orang-orang perusahaan farmasi Letian? Cepat dan jelaskan rumornya. Sesaat, seluruh pemegang saham Letian Pharmaceutical Company dilanda kepanikan. Beberapa orang yang tertidur bahkan terbangun oleh telepon dan menjadi panik. Sementara itu, para analis dari grup saham tersebut telah memberikan komentarnya, yang menyarankan agar pemegang saham harus menjual sahamnya di Letian Pharmaceutical Company besok pagi secepatnya. Sekarang Letian menghadapi situasi yang sama dengan Siki. Malam itu, banyak orang tidak bisa tidur. Mereka dengan gelisah menunggu pembukaan perdagangan dini hari nanti, ingin segera melepas saham kedua perusahaan besar ini. Tentu saja, sementara beberapa orang menunggu dengan cemas, yang lain masih mengharapkan perusahaan farmasi Letian untuk mengklarifikasi secepat mungkin sehingga masalah ini dapat ditutup secepat mungkin. Namun, setelah menunggu lama, mereka tidak melihat jawaban dari Letian Pharmaceutical Company. Setengah jam setelah masalah perusahaan farmasi Letian diposting di Weibo, Fang Qiu tidak bisa mendapatkan balasan. Ia tak mau menunggu lebih lama lagi dan langsung memposting foto hasil tes yang telah diambil, serta standar nasional kandungan logam berat dalam obat di Weibo-nya. Menurut standar nasional dan hasil tes, memang benar kandungan logam berat obat ini pasti melebihi batas. Terlebih lagi, laporan pengujian ini masih dari Laboratorium Kimia Universitas Sains dan Teknologi Capital. Memang ada bukti. Pantas saja Letian Pharmaceutical Company tidak memberikan tanggapan. Mereka pasti tahu bahwa Fang Qiu memiliki bukti dan takut wajahnya ditampar oleh Fang Qiu. Perusahaan farmasi Letian sama seperti perusahaan farmasi Siki. Itu juga merupakan produsen pengobatan barat besar yang terkenal di negara ini. Saya juga tidak menyangka ada yang salah dengan obat mereka. 1 menit kemudian, ketika semua orang masih memikirkan bagaimana Fang Qiu menantang perusahaan farmasi Siki dan perusahaan farmasi Letian, Weibo Fang Qiu diperbarui lagi tanpa ada yang menyadarinya. Kali ini masih berupa foto. Itu juga semacam obat di foto. Di bungkusan itu tertulis jelas, perseroan terbatas farmasi Taikang. Fang Qiu juga menulis sesuatu saat dia memposting foto itu. Sulfur dioksida obat ini telah melebihi standar. Sulfur dioksida adalah salah satu polutan utama di atmosfer. Banyak proses industri akan menghasilkan sulfur dioksida. Belerang dioksida tidak berwarna dan tidak berasa. Sulfur dioksida obat ini telah melebihi standar, yang akan menyebabkan konsumsi sulfur dioksida yang berlebihan. Alergi akan mudah terjadi, yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas, diare, muntah, dan gejala lainnya. Ini juga akan menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada otak dan jaringan lain. Segera setelah posting ini dirilis, semua orang di internet yang memperhatikan berita terbaru Fang Qiu terkejut. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Fang Qiu banyak menangis dan sedikit wol. Sebelumnya, dia mengaku ada sesuatu yang besar untuk diungkapkan. Namun akibatnya, dia hanya mengungkap 2 obat dari 2 perusahaan. Meskipun hal ini membuat setiap orang memiliki sesuatu untuk dibicarakan, dibandingkan dengan kata-kata, berita besar, berita terbaru semacam ini jelas tidak dapat memuaskan semua orang. Namun, saat berita ketiga muncul, semua orang langsung tercengang. Perusahaan terdaftar lainnya. Ada 3 emiten berturut-turut. Ya dewa. Dia mengonfrontasi 3 emiten. Dia benar-benar mendapatkan sesuatu. Ini benar-benar berita besar. Ketiga perusahaan tersebut setidaknya menyumbang sepertiga dari industri pengobatan barat dalam negeri. Kali ini, saya tidak menunggu dengan sia-sia. Dia menghadapi 3 perusahaan besar dengan tangan kosong. Fang Qiu benar-benar luar biasa. Ketika Fang Qiu menyampaikan berita itu dan seluruh internet mulai berdiskusi dengan liar, para analis saham yang tidak bisa tidur sekarang mulai bekerja lagi. Kali ini, mereka tidak lagi berani ragu. Mereka berkata langsung, besok pagi, semua saham perusahaan yang sebagian besar menjual Western Medicine dan juga terlibat dalam produksi pengobatan China harus dijual. Sementara itu, para pemimpin perseroan terbatas farmasi Taikang begitu cemas hingga mulai gelisah. Di sebuah hotel mewah di ibu kota, orang-orang berkumpul di tempat diadakannya konferensi kesehatan. Saat itu sudah jam istirahat, tapi sekarang ada banyak orang di ruang rapat, termasuk Komandan Zuo, Ketua Perseroan Terbatas Siki Pharmaceutical, serta Ketua Perusahaan Farmasi Letian dan Perusahaan Farmasi Taikang. Pimpinan perusahaan lain juga datang ke sini satu persatu.
Tidak ada yang berbicara. Ada yang salah. Tiba-tiba, lelaki gemuk botak itu berkata dengan marah dengan wajah muram, pasti ada yang salah dengan bocah ini. Nama pria gendut botak ini adalah Ma Guoyong, dan dia adalah ketua industri farmasi Taikang. Anak ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bukti? Seorang pria muda berusia 30-an juga tampak muram. Dia adalah Liu Tianlei, ketua perusahaan farmasi Letian. Komandan Zuo mengelus rambut abu-abunya, menutup mulutnya, dan menghela napas panjang. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan melirik ke arah ketua yang datang ke ruang rapat. Dia berkata, ini adalah plot, ini balas dendam. Setelah mendengar itu, semua orang di ruang pertemuan tercengang. Balas dendam. Balas dendam Fang Qiyu. Mungkinkah Fang Qiyu sudah tahu bahwa rumor yang luar biasa disebarkan oleh mereka? Jika dia tidak tahu, bagaimana mungkin Fang Qiyu mengungkap masalah obat ini satu persatu? Benar. Komandan Zuo benar. Fang Qiyu membalas dendam. Untuk sesaat, semua orang yakin. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa Fang Qiyu begitu sembrono dan gila sehingga dia mencoba mengungkap semuanya. Terutama para ketua dari 3 perusahaan besar yang narkoba saat ini telah terekspos, sulit menerima kenyataan ini dari lubuk hati mereka yang paling dalam meskipun mereka semua terlihat muram. Mereka tidak menyangka seorang mahasiswa berani bersaing dengan emiten yang merupakan raksasa di industri ini. Karena ide yang mereka miliki, mereka selalu memandang rendah Fang Qiyu, berpikir bahwa Fang Qiyu seperti semut dan mereka dapat mencubitnya sebanyak yang mereka inginkan. Tapi sekarang, semut ini benar-benar mengeluarkan kekuatan yang berada di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar bertarung melawan mereka. Mereka bertiga terlihat cemberut dan melamun. Pimpinan lain dari beberapa perusahaan juga menjadi gelisah saat ini. Bahkan Siki, Letian, dan Taikang telah diungkap oleh Fang Qiyu. Akankah Fang Qiyu terus mengungkapkan perusahaan mereka? Sesaat ketua-ketua ini saling menelepon untuk menghubungi staf produksi guna melakukan penelitian. Mereka juga perlu melakukan tes kualitas obat mereka sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Di mata perusahaan-perusahaan besar ini, tidak masalah jika ada sesuatu yang tertinggal dalam pengobatan Tiongkok karena tidak dapat membunuh seseorang. Bahkan jika seseorang sudah mati, itu hanya bisa disebabkan karena dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sangat sulit untuk menemukan kebenaran dalam keadaan normal. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli bahwa residu obat mereka telah melebihi standar. Tapi sekarang, masalah ini telah terungkap. Itu bukan masalah sepele lagi, tapi masalah yang sangat besar. Pada malam hari, pukul 10.40 di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, sudah waktunya mematikan lampu di asrama. Banyak orang seharusnya tertidur sekarang, tetapi tidak ada yang tidur malam ini. Hampir semua siswa di sekolah benar-benar terkejut dengan wahyu Fang Qiyu. Belum lagi para siswa ini, bahkan para guru universitas dan wakil presiden Chen Yinseng terkejut dengan wahyu Fang Qiyu kali ini. Meskipun semua lampu di gedung asrama telah dimatikan, para siswa masih memperhatikan Weibo Fang Qiyu, menggunakan ponsel dan komputer mereka untuk terus menyegarkan diri. Juga, di gedung televisi sentral di ibu kota, Li Huawen, yang seharusnya pulang lebih awal, masih tetap tinggal di kantor. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tidur meskipun dia kembali, karena wahyu Fang Qiyu kali ini terlalu mencengangkan. Karena dialah yang telah membantu Fang Qiyu untuk menghubungi orang-orang dari Capital University of Science and Technology, dan dia juga menemani Fang Qiyu untuk melakukan tes, dia jelas tahu bahwa 3 perusahaan itu bukan satu-satunya yang obatnya telah diuji oleh Fang Qiyu. Selain ketiga perusahaan tersebut, jumlahnya juga cukup banyak. Apakah anak ini akan mengungkapkan semua hasil tes dari perusahaan itu? Saat Li Huawen terkejut, dia juga mengerutkan kening dan berusaha keras untuk mencari tahu mengapa Fang Qiyu melakukan ini. Sebagai seorang pria di lingkaran hiburan, dia adalah orang sukses yang bekerja sebagai sutradara. Direktur Li Huawen tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja di dalam lingkaran, jadi ketika dia melihat kinerja Fang Qiyu yang tidak biasa, dia segera menghubungkan wahyu tersebut dengan rumor Fang Qiyu yang muncul tiba-tiba di internet sebelumnya. Setelah merenung sejenak, dia segera menemukan jawabannya. Pantas saja anak ini sedang mood membeli obat untuk tes. Sepertinya perusahaan besar yang mengendalikan pengobatan barat sangat mungkin menjadi dalang di balik rumor Fang Qiyu. Jika tidak, dengan cara Fang Qiyu dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan segila itu sebelum diprovokasi. Paling-paling, dia hanya akan mengingatkan beberapa perusahaan besar. Meskipun Li Huawen mengaitkannya dengan perkembangan seluruh masalah,
dia masih tidak percaya bahwa Fang Qiu begitu tegas kali ini, tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Luar biasa. Melihat Fang Qiu membuat keributan besar di Weibo, He Gaoming tidak bisa menahan semangat. Bagaimanapun, dialah yang telah membantu Fang Qiu mengetahui informasi dari perusahaan-perusahaan ini, jadi dia secara alami berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan masalah ini. Yang paling penting adalah Fang Qiu bertarung melawan mereka semua sendirian, dan ini semua adalah perusahaan besar, yang luar biasa. Bukan hanya kenalan ini. Dalam industri pengobatan Tiongkok, semua orang yang tahu atau tidak tahu Fang Qiu memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun, untuk industri pengobatan Cina, itu bisa dilihat sebagai gelombang, yang akan menelan seluruh industri pengobatan Cina. Karyawan dari berbagai perusahaan produksi obat di negara tersebut semuanya menerima panggilan untuk bekerja lembur malam itu juga. Dalam waktu singkat, gedung-gedung kota, yang telah digelapkan dengan cahaya redup malam, diterangi lantai demi lantai. Para pemimpin perusahaan ini sangat bingung. Mereka sibuk melakukan tes kualitatif terhadap obat-obatan mereka dan juga menunggu apakah Fang Qiu akan terus mengekspos lebih banyak perusahaan dan apakah mereka akan menjadi salah satunya. Seperti yang diharapkan, itu pukul 10.50 p.m. 10 menit setelah lampu gedung asrama dimatikan, Fang Qiu mengungkapkan berita itu lagi. Foto diambil sebelum lampu padam. Kali ini, itu masih perusahaan pengobatan barat yang besar. Seperti 3 perusahaan sebelumnya, perusahaan ini juga tercatat dan menjadi raksasa di industri farmasi. Di asrama 501, sangat tertarik dengan wahyu Fang Qiu, Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian, dan Sun Hao, yang bahkan naik ke tempat tidur Fang Qiu dan duduk di sekelilingnya, menyaksikan Fang Qiu mengungkapkan yang keempat. Mereka tidak bisa membantu tetapi memberi acungan jempol kepada Fang Qiu pada saat yang sama dan berkata serempak, "Kamu sangat luar biasa." Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 560. Dihadapkan dengan pujian dari ketiga teman sekamarnya, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di internet, perbincangan netizen semakin intens. Sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini. Fang Qiu sangat ahli dalam hal ini. Dia benar-benar inspektur kualitas dalam pengobatan Tiongkok. Mari kita ingat malam bersejarah ini. Fang Qiu, inspektur kualitas pertama di lingkaran pengobatan Huaxia, ditunjuk malam ini. Mengapa tidak ada tanggapan dari perusahaan-perusahaan ini? Kecuali perusahaan farmasi Siki yang memberi tanggapan di awal, perusahaan lain belum bergerak sama sekali. Bukankah sudah jelas? Pengungkapan Fang Qiu semuanya benar. Perusahaan lain tidak punya cara untuk menghadapinya sekarang. Haha, perusahaan farmasi yang tidak masuk akal ini seharusnya tahu biayanya. Jika berani menyakiti orang, mereka harus rela menanggung akibatnya. Bagaimanapun, mulai sekarang, saya tidak akan pernah membeli obat dari perusahaan farmasi ini. Saya akan memberi tahu kerabat dan teman saya tentang berita ini sehingga mereka tidak akan membeli obat yang diproduksi oleh perusahaan ini di masa mendatang. Dengan perkembangan opini publik, perusahaan yang diekspos oleh Fang Qiu dengan cepat diboikot oleh semua orang di internet. Semua pemimpin atau presiden dari perusahaan pengobatan barat yang besar, yang menghadiri pertemuan kesehatan, berkumpul bersama di aula resepsi sebuah hotel mewah. Setelah pertemuan besok, orang-orang ini dapat kembali ke perusahaan mereka sendiri. Tapi sekarang, jelas mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di aula resepsi, suasananya sangat khusyuk. Semua orang mengerutkan kening. Presiden perusahaan yang dihadapkan oleh Fang Qiu memeras otak mereka, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sementara para presiden perusahaan yang belum dikonfrontasi semuanya bingung dan khawatir, karena takut Fang Qiu akan membongkar perusahaan mereka. Jika itu terjadi, mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat ini, semua orang yang hadir sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya kita telah memprovokasi pria yang kuat kali ini. Sejak mereka memutuskan untuk memfitnah Fang Qiu, mereka tidak pernah menganggap serius Fang Qiu. Kesombongan merekalah yang menyebabkan situasi ini. Yang paling penting adalah mereka telah mengacaukan orang yang salah. Seorang mahasiswa biasa tidak akan bisa berkata-kata ketika dia menemukan semua fitnah di internet. Dia akan sangat ingin menjelaskan dan tidak berdaya serta putus asa. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Fang Qiu berbeda. Selain statusnya sebagai mahasiswa biasa, dia juga memiliki identitas yang lebih penting, yaitu guru seni bela diri di lingkaran seni bela diri. Di Wulin, Fang Qiu adalah orang yang paling atas. Dia adalah pria yang hampir semua orang di dunia seni bela diri mengagumi. Seorang guru secara alami memiliki kebanggaan menjadi seorang guru.
Kebanggaan Fang Qiu telah diintegrasikan ke dalam daging dan darahnya, jadi bahkan jika dia menghadapi perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar ini sebagai mahasiswa biasa, dia tidak takut sama sekali. Salah satu dari mereka berkata, wahyu itu tidak terlalu penting, paling-paling dia bisa membuat kehebohan dalam beberapa hari mendatang. Yang terpenting adalah harga saham besok pasti akan turun setelah apa yang terjadi hari ini. Begitu dia mengatakan itu, para pemimpin perusahaan besar yang hadir tiba-tiba pusing. Harga saham merupakan simbol nilai perusahaan. Jika harga saham turun, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nilai perusahaan tetapi juga sangat mengurangi operasi dan transfer dana perusahaan. Status sosial para pemimpin yang duduk di sini juga akan terpengaruh, yang sangat mereka khawatirkan. Di aula resepsi, Komandan Zuo melirik Liu Tianle dari perusahaan farmasi Letian dan Ma Guoyong dari perusahaan farmasi Taikang. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah ketua perusahaan keempat, yang obatnya baru saja dibuka oleh Fang Qiu, dan kemudian melihat yang kelima. Komandan Zuo berkata, sepertinya ini belum giliranmu. Setelah mendengar itu, Presiden perusahaan kelima tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan nada bermartabat sambil mengerutkan kening tanpa daya, dia baru saja mendatangi kami. Sementara itu, Weibo Fang Qiu memang diperbarui. Kali ini, itu adalah perusahaan besar kelima. Di ruang penerima tamu, suasana semakin mencekam. Semua orang memandang presiden perusahaan keenam. Namun, presiden bahkan tidak berani memandang orang lain. Dia mengangkat alisnya dan diam-diam berdoa agar Fang Qiu tidak datang kepadanya. Namun setengah jam kemudian, Fang Qiu mengeluarkan 2 pos berturut-turut. Posting pertama adalah tentang hasil tes obat perusahaan kelima. Anehnya, postingan kedua adalah tentang masalah obat lain. Dan sesuai dugaan, obat ini diproduksi oleh emiten besar keenam. Fang Qiu mengungkap 6 perusahaan berturut-turut. Jenis wahyu yang menakutkan ini belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan pada hari hak konsumen sedunia, orang tidak melihat begitu banyak perusahaan besar terekspos pada satu waktu. Tapi Fang Qiu tetap melakukannya. Apalagi, dia bahkan membuat emiten besar itu tak bisa membantah. Dengan pengungkapan Fang Qiu, tidak hanya orang-orang dari 6 perusahaan yang khawatir, tetapi semua orang di grup saham juga menjadi gila di negara itu. Apa-apaan ini? Untungnya, saya tidak membeli saham perusahaan-perusahaan ini. Saya sangat beruntung. Tadinya saya akan mengumpulkan uang untuk diinvestasikan di Siki, tetapi sebelum uang itu keluar, hal besar seperti itu terjadi. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari bencana. Siapa yang memberitahu saya bahwa saham perusahaan farmasi paling stabil dan paling mudah menghasilkan uang? Saya akan kehilangan semua uang saya. Saya selesai. Ini uang hasil jerih payah saya dalam beberapa dekade terakhir. Jual, semuanya, segera jual. Jual sebanyak yang Anda bisa segera setelah pembukaan perdagangan dimulai. Tidak memiliki mentalitas beruntung. Jika Anda menjualnya sekarang, Anda masih bisa mendapatkan kembali sebagian uang Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan cepat, Anda akan kehilangan segalanya. Pemegang saham berbicara dengan gila-gilaan di grup WeChat. Beberapa merasa beruntung, yang lainnya mengeluh. Namun, yang lain bahkan mengatakan bahwa mereka akan mencoba bunuh diri karena mereka akan kehilangan semua uang mereka. Semua orang mencoba membujuk mereka. Saat ini, para analis saham di grup juga keluar. Kecelakaan ini datang terlalu mendadak. Untuk periode waktu berikutnya, fluktuasi saham ini akan terus berlanjut. Jadi saya peringatkan Anda, jangan sentuh saham Anda sekarang. Siapapun yang menyentuhnya akan kehilangan segalanya. Mendengar itu, perbincangan di antara penonton semakin memanas. Tidak ada fluktuasi di sini. Itu hanya gempa bumi. Fang Qiu terlalu mengagumkan. Setelah apa yang dilakukannya, harga saham ke-6 perusahaan itu akan merosot tajam. Dengarkan saja para analis. Dalam periode ini, jangan sentuh saham Anda lagi. Di internet, banyak orang berdiskusi dengan sengit. Setelah Fang Qiu menghadapi 3 perusahaan, semua orang merasa bahwa itu pantas untuk ditunggu. Ini benar-benar berita terbaru. Saat Fang Qiu membeberkan emiten keempat dan kelima, semua netizen kaget dan kagum dengan aksi Fang Qiu. Melihat Fang Qiu mengungkapkan bahwa ada masalah dengan obat dari emiten ke-6 tersebut, netizen hampir saja berlutut. Fang Qiu mengungkapkan 6 perusahaan terdaftar berturut-turut. Kekuatan ke-6 perusahaan besar ini semuanya berada di puncak negara. Dan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak negara setiap tahun, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Hanya Fang Qiu yang berani menghadapi mereka secara terbuka.
Bahkan beberapa orang dari Departemen Pemerintahan hanya akan memberikan peringatan terlebih dahulu jika menemukan permasalahan obat dari keenam perusahaan tersebut. Jika peringatan itu tidak berhasil, mereka akan menindak satu atau dua dari perusahaan ini sebagai peringatan bagi yang lain. Dengan cara ini, dampaknya pada masyarakat paling kecil. Oleh karena itu, tidak mungkin keenam perusahaan tersebut diekspos pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang, Fang Qiu benar-benar melakukannya. Dia sangat berani dan berani. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan membalas. Terus terang, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati pada akhirnya. Bagaimanapun, Fang Qiu hanyalah seorang mahasiswa baru. Namun nilai pasar keenam perusahaan ini bernilai puluhan miliar. Dengan pengungkapan Fang Qiu, nilai pasar perusahaan-perusahaan ini akan kehilangan setidaknya beberapa miliar. Begitu enam perusahaan marah, hidup Fang Qiu akan terancam. Orang sekarang hidup di zaman di mana uang adalah segalanya, jadi akan ada banyak orang yang mau melakukan apapun demi uang. Sejenak, banyak netizen mulai mengkhawatirkan Fang Qiu. Sementara itu, semua orang juga menunggu untuk melihat apakah Fang Qiu akan terus mengekspos. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 menit, Fang Qiu tidak lagi memperbarui Weibo-nya. Sepertinya dia tidak akan memposting apapun malam ini. Namun, itu masuk akal. Ada begitu banyak berita malam ini. Jika dia terus melakukan ini, mungkin seseorang akan datang ke pintunya sebelum dia selesai menyampaikan berita terbaru. Banyak netizen juga berseru di bawah Weibo Fang Qiu. Itu benar. Ini pertama kalinya saya melihat Fang Qiu begitu aktif di Weibo sejak saya mengikutinya. Haha, wajar kalau Tuan. Fang Qiu belum memperbarui Weibo-nya selama beberapa bulan. Saya biasa membaca postingannya satu per satu. Malam ini, saya sudah cukup banyak membaca. Dia tidak hanya mengeluarkan begitu banyak postingan tetapi juga mengungkapkan berita besar tersebut. Sangat menyenangkan. Perhatikan baik-baik, semuanya. Master Fang Qiu telah bergabung dengan Weibo untuk waktu yang lama. Hanya ada beberapa postingan di Weibo-nya. Jika kami mengecualikan semua postingan malam ini, Anda akan tahu betapa sulitnya menunggu Fang Qiu memposting sesuatu. Meski begitu, aku masih menyukai Fang Qiu dan mendukungnya. Saya mendukung Tuan Fang Qiu. Kerja bagus, Guru. Kamu bisa melakukannya. Fang Qiu, kami selalu mendukungmu. Apakah Fang Qiu membutuhkan kita? Dia pendukungnya sendiri. Tidak bisakah kamu melihat itu? Tidak ada yang bisa lolos jika mereka berani mengacaukan Fang Qiu. Betul sekali. Tapi tampaknya tidak satu pun dari 6 perusahaan yang pernah mengacaukan Fang Qiu. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka tidak pernah menyinggung Fang Qiu? Tuan Fang Qiu bukanlah tipe orang yang suka membuat masalah. Kuharap sekarang fajar. Saya ingin melihat baik-baik perusahaan besar ini dan melihat seperti apa mereka besok. Tentu saja perusahaan-perusahaan ini akan menderita besok. Pimpinan 6 emiten yang dipimpin Komandan Zuo juga mengikuti Weibo Fang Qiu. Namun, setelah menunggu 1 jam, Fang Qiu tidak memposting apapun. Komandan Zuo berkata, sepertinya anak ini tidak punya apa-apa untuk diekspos sekarang. Mendengar ini, semua presiden perusahaan lain, kecuali 6 perusahaan, menghela nafas lega. Untungnya, dia berhenti. Jika terus seperti ini, mereka pasti akan menderita. Namun, setelah aksi Fang Qiu, para pimpinan perusahaan besar ini pun mengambil keputusan bahwa mereka harus mulai mengawasi kualitas obat dan membuat persiapan terlebih dahulu besok. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah lain kali. Hanya kita berenam. Ketua perusahaan farmasi Taikang, Ma Guoyong, mengertakkan gigi dan menyipitkan matanya. Wajahnya menjadi gelap.